Bab 23 Jangan genit-genit. Sesampainya di rumah, Anti langsung mandi berlama-lama. Badannya gerah sekali, mengguyur tubuh dengan air dingin sungguh sangat menyegarkan. Sementara, Alteza sedang melakukan Zoom meeting ditemani Safta di ruang kerja. Akhirnya beres juga, terdengar helaan napas lega dan nada penuh kebahagiaan dari cara Alteza bicara. Safta mengerutkan dahi, tidak biasanya Alteza sesenang itu saat selesai bekerja. Biasanya dia akan biasa saja. Anda tampaknya sangat senang. Safta tersenyum tipis. Pipi Alteza merona. Iya, saya senang. Kan kerjaan beres, jawabnya agak dingin untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya. Bukan karena ada Nona Anti. Sengaja Safta menggoda Safta. Alteza mendengus. Tentu saja bukan, ujarnya. Anda tidak perlu membohongi perasaan sendiri. Jujur saja kalau memang menyukai Nona. Nona pasti akan senang. Safta menatap penuh ketegasan. Alteza balas menatapnya, namun tak mengatakan sepatah kata pun. Waktu merangkak naik, mata Anti sudah pekat, sangat mengantuk. Melihat jam yang menempel di dinding, rupanya waktu sudah menunjukkan jam 12 malam lewat 10 menit. Ah, pantas sudah mengantuk, gumam Anti sambil menutup mulut karena menguap. Kenapa dia lama sekali? Bergumam lagi. Aku tidur duluan saja. Abis dia lama sekali, menutup tubuhnya dengan selimut. Tidak butuh waktu lama untuk Anti tertidur pulas. Ceklek, pintu kamar terbuka, seiring dengan masuknya Alteza ke dalam kamar dan menutup pintu rapat, tidak lupa juga menguncinya. Melangkah dengan pasti menuju tempat tidur, naik ke atas kasur dan duduk di samping Anti. Hei, kenapa tidur duluan? Alteza mengusap lembut wajah Anti. Kenapa tak menungguku? Mendengus kesal, jari telunjuknya menelusuri bibir merah muda Anti. Membetulkan posisi tidur Anti agar benar menurutnya. Yang tadinya, tidur miring dan meringkuk, kini jadi telentang. Bahkan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya ditendang hingga jatuh ke lantai. Nah begini, baru cocok. Tertawa pelan seolah berhasil melakukan hal paling berguna di dunia ini. Mengecup kilat bibir istrinya, lalu turun dari tempat tidur untuk ganti baju dengan piyama tidur. Setelahnya, dia berbaring memeluk erat Anti. Namun, tak bisa tidur. Karena tak tahan melihat baju tidur berdada rendah yang dipakai Anti, sehingga membuat bulatan besar skuisinya sedikit menyembul keluar memanjakan matanya. Menghembuskan napas gelisah beberapa kali. Niat sekali kamu menggodaku, gumam Alteza dengan kesal. Tapi kenapa malah tidur duluan, semakin jengkel. Anti menggeliat, ketika merasakan sesuatu yang membuat tidurnya terusik. Bergumam beberapa kali, sebelum akhirnya membuka mata perlahan. Dia mengerjap beberapa kali, dan terkejut saat melihat suaminya sedang menyentuh sana-sini seluruh tubuhnya. Bahkan berubah seperti bayi kehausan yang. Anti semakin panik dan heran, karena mendapati kenyataan kalau dirinya sudah tak mengenakan sehelai benang pun. Sebelum sempat protes, mulutnya sudah dibungkam dengan pagutan panas Alteza. Hingga, tak bisa dielakkan lagi jadilah malam ini mereka bergumul panas dengan mesra, hanya suara erangan dan desahan yang terdengar di malam yang dingin, namun berkeringat bagi mereka. Paginya, saat akan sarapan, Safta hendak memberitahukan sesuatu kepada Alteza. Safta menginap, tanya Anti dengan seulas senyum ramah. Alteza memelototinya, tak suka melihat Anti tersenyum kepada pria selain dirinya. Anti hanya kebingungan, kenapa suaminya memelototinya. Apa salahnya coba? Suaminya memang aneh dan kadang susah dimengerti, desah Anti yang hanya bisa mengumpat dalam hati. Iya, saya menginap Nona. Safta menjawab dengan sopan.
Ada apa? Tanya Alteza yang penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Safta. Tuan Faro akan pulang hari ini. Katanya sudah ada di kota ini sejak seminggu lalu, jawab Safta tenang. Alteza mendengus. Anak itu memang suka seenaknya pulang dan pergi. Ya sudahlah, ujar Alteza. Kak Faro akan pulang. Terdengar pekikan Rosalia yang baru masuk bersama ibu. Safta hanya mengangguk. Yes, aku bisa minta dia antar aku jalan-jalan, ujar Rosalia kesenangan. Terdengar deheman seseorang yang membuat Rosalia langsung bungkam. Siapa lagi kalau bukan deheman Alteza? Akhirnya anak itu pulang juga, syukurlah. Ibu tersenyum. Nah kalau lagi senyum ternyata ibu mertua manis juga, Anti tertawa dalam hati. Ingin sebenarnya mengatakan langsung, tapi pasti ibu mertua tidak akan suka. Dia kan menantu yang tidak disukai. Sementara, Anti hanya diam menyimak. Meski ingin bertanya tentang Faro. Oh iya, dia pernah melihat fotonya dalam beberapa berita. Namun, karena tidak peduli, jadi dia tidak terlalu memerhatikan. Mereka lanjut makan dengan tenang. Selesai makan, seperti biasa mereka santai sebentar di ruang keluarga. Lebih tepatnya, hanya Anti, ibu mertua dan Rosalia. Karena, Alteza dan Safta akan berada di ruang kerja mengerjakan sesuatu. Padahal nanti di kantor kan bisa, itu yang Anti pikirkan. Kamu kemana kemarin? Keluyuran tidak tahu aturan, sinis mama mertua. Hehe, Anti hanya tertawa kecil dengan wajah tanpa dosa. Saya kan kerja ibu mertua, lalu refreshing sebentar supaya otak ini tidak penat. Rosalia mendengus sebal. Sok kerja. Berapa penghasilan kamu? Palingan tidak sampai 0,1% dari uang yang dikasih Kak Eza. Anti tertawa kecil, sebenarnya untuk menyembunyikan rasa sebalnya mendengar perkataan sombong Rosalia, adik iparnya yang cantik tapi suka bicara pedas. Adik ipar kalau ngomong suka bener deh. Mendengar jawaban Anti membuat Rosalia semakin kesal saja rasanya, merasa sedang diejek Anti. Kamu jangan buat malu keluarga ini. Anakku orang terpandang dikenal banyak kalangan. Aku tidak mau sampai ada rumor buruk gara-gara kamu, ketus ibu mertua. Ibu tenang saja, itu tak akan terjadi. Anti tersenyum cerah, menatap ibu mertua. Ibu mertua menatap Anti kesal, entah kenapa tapi setiap melihat wajah Anti, dia merasa kesal saja gitu. Mungkin karena tidak rela Alteza putranya yang sempurna harus menikah dengan wanita yang kekayaannya jauh dengan keluarganya. Apalagi, menurutnya Anti biasa saja. Tak terlalu cantik, jauh jika dibanding dengan Marisa. Setidaknya, harus lebih cantik dari Marisa itu pikir Ibu Alteza. Ibu banyak-banyaklah tersenyum, jangan suka sinis dan marah-marah terus. Karena dengan senyum, ibu terlihat lebih awet muda dan cantik. Anti tersenyum lembut kepada ibu mertua. Apa kamu sedang cari muka dengan berkata seperti itu? Ibu malah kesal mendengar perkataan Anti. Sejujurnya tidak, tapi, jika ibu beranggapan seperti itu, saya tidak keberatan. Anti masih saja bisa tersenyum di tengah kesinisan ibu mertua dan adik iparnya. Apa yang kamu katakan tidak akan bisa membuat kami suka sama kamu, ucap Rosalia dengan senyum sinis. Anti tergelak kecil. Tak masalah. Ibu dan anak itu saling lempar pandang dengan kesal mendengar perkataan Anti yang selalu saja berhasil membuat mereka kesal dan jengkel dengan semua perkataannya. Tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Mungkin itu Kak Faro. Ayo kita lihat, Bu, pekik Rosalia, yang langsung berdiri dan melangkah cepat menuju pintu utama, diikuti ibu. Mereka sama sekali tak mengajak Anti. Anti mengembuskan napas pelan berulang kali, untuk menata hati dan perasaannya selepas berdebat dengan ibu mertua dan adik iparnya. Ternyata meladeni mereka berdua menguras banyak energiku, gumamnya diikuti kekahan pelan. Anti penasaran juga, ingin tahu adik ipar satunya lagi. Katanya, namanya Faro.
Artinya lelaki bukan. Ah, semoga saja dia tidak sesinis Rosalia dan ibu mertua. Tapi, bagaimana kalau sama sinisnya dengan mereka? Bukankah akan bertambah satu lagi orang yang tak menyukainya di rumah ini? Anti mengembuskan napas kasar satu kali. Anti berjalan cepat menuju depan. Nona, Tuan memanggil Anda ke ruang kerja. Seorang asisten rumah tangga berkata dengan sopan, mencegatnya saat sedang berjalan menuju depan. Anti tersenyum ramah. Baiklah, terima kasih. Asisten rumah tangga mengangguk sopan, lalu pamit pergi setelah menyampaikan pesan dari Alteza. Anti belok arah, menuju ruang kerja. Ah, padahal ingin bertemu adik ipar satunya, gumamnya pelan. Tapi, nanti juga akan ketemukan. Anti terkekeh pelan. Tok-tok. Anti mengetuk pintu ruang kerja. Masuk, terdengar suara Alteza. Anti membuka pintu perlahan, lalu masuk dan kembali menutup pintunya. Tampak Safta sedang duduk di kursi kerja menghadap laptop, dan Alteza duduk di sofa dengan santai, menatapnya lekat saat sudah masuk ke ruangan. Anti tersenyum, dan duduk di sampingnya. Ada apa suamiku sayang memanggilku? Sini lebih dekat, ucap Alteza. Anti beringsut mendekat, merapat di samping Alteza, suaminya. Alteza menarik dagunya lembut, lalu mengecup bibirnya sekilas. Anti terkejut, pipinya sampai memerah. Dia tersipu malu, apalagi ada Safta di ruangan ini. Tenang, dia tidak akan melihat. Dia sedang fokus kerja, ujar Alteza santai. Anti mengumpat dalam hati. Palingan, Safta cuma pura-pura tidak melihat, Tuan, suamiku yang mesum. Anti tersenyum yang dibuat-buat. Setelahnya, dia merengut kesal mendengar perkataan Alteza selanjutnya. Adik lelakiku pulang, kamu jangan genit-genit sama dia.